Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial atau demo video tentang bagaimana cara menganalisis data yang kita miliki, data sequence mitokondria dalam hal ini, menggunakan software Harlequin. Nah, software Harlequin ini memberikan banyak sekali informasi setelah kita merunningnya. Informasi yang diberikan itu sebenarnya tergantung apa yang kita butuhkan, namun dia memberikan semua informasi sehingga kita bisa memilah-milah apa yang kita butuhkan. Nah, salah satu informasi yang paling penting diberikan adalah analisis statistik dengan menggunakan AMOVA, pendekatan AMOVA. Jadi data kita itu dihitung bagaimana f-stat-nya selain menggunakan DNASP tadi pada video sebelumnya yang pernah saya buat, kemudian juga menghitung bagaimana variansinya dari data kita, kemudian juga menghitung locality diversity-nya juga. Jadi banyak sekali yang bisa dihitung. Nah, pastikan bahwa dataset yang telah kita siapkan tidak ada gap pada bagian kanan dan bagian akhir. Jadi benar-benar sudah kita potong atau kita trim. Dan produk data format data yang digunakan pada analisis Harlequin ini adalah produk data keluaran DNASP. Kenapa? Nah, karena Harlequin ini mempunyai template khusus yang didesain, yang telah kita buat informasi data kita untuk kemudian kita running menggunakan Harlequin. Nah, dalam hal ini DNASP mampu membuat produk data dalam bentuk template yang sudah siap di running menggunakan Harlequin dengan sedikit modifikasi. Nah, dalam hal ini pada video sebelumnya saya sudah menyimpan data saya dalam bentuk format ARP atau Harlequin file yang saya dapatkan atau saya buat dari analisis sebelumnya menggunakan software DNASP. Nah, tentunya format ini nantinya akan kita buka menggunakan edit with Notepad++. Ya, Notepad++ ini aplikasi untuk editing, sebenarnya sama seperti Notepad, cuman ada beberapa perbedaan, kelebihan yang bisa kita gunakan. Pada umumnya untuk analisis genetik kita menggunakan Notepad++ untuk kebutuhan editing data dalam bentuk penulisan. Nah, nanti data penyu ARP ini akan dilakukan sedikit modifikasi agar bisa di-running menggunakan software Harlequin. Software Harlequin sendiri bukan sebuah software instalasi, melainkan sebuah software yang langsung bisa di-running. Jadi tidak perlu ada install. Dia bisa langsung di running, open data, langsung di running. Ya, jadi setelah kita download langsung kita buka di sini, jadi tidak ada proses instalasi dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka data output yang telah disiapkan. Nah, di sini dia telah membuat sebuah template yang bisa langsung di running di Harlequin. Jadi DNASP ini sangat membantu kita dalam menyiapkan template ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sedikit modifikasi atau tambahan untuk data kita bisa dibaca menggunakan Harlequin untuk analisis lebih lanjut. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan contoh template yang modifikasinya ya. Jadi ini sebenarnya tidak banyak yang ditambahkan. Yang perlu ditambahkan itu hanya pada bagian akhirnya saja. Dan namanya nanti disesuaikan, structure name-nya dengan title-nya disamakan. Jadi kita pastekan saja. Nah, kalau di sini ada namanya, mau kita rubah juga boleh. Ya. Tapi harus sesuai dengan yang di bawahnya juga. Di sini kita buat data
menu. Oke. Nah, kemudian juga yang harus dipastikan sama yaitu nama dari masing-masing sampel names-nya. Jadi kita samakan dengan yang di bawah. Kenapa harus disamakan? Karena ini sifatnya program, jadi dia membaca perintah berdasarkan apa yang kita perintahkan. Jadi kalau misalnya kita nulisnya lain, yang ini lain, jadi dia tidak connect. Jadi dia nggak bisa ngebaca data kita. Sehingga kita perlu menyamakan persepsi si data ini. Jadi namanya harus sesuai. Sorry, ini Kaposal, Aceh, Bali, Jatim, Papua. Aceh, Bali, Jatim, Papua. Kaposal, Padang. Oke, pastikan bahwa structure name-nya itu sama dengan yang di atas. Structure name title dengan titlenya, kemudian number sampel ini itu jumlah populasinya, kemudian ini jumlah grupnya, ada satu grup ya, satu grup besar, number grupnya itu cuma satu, kita anggap dia sebagai satu grup. Nah, ketika udah selesai langsung di save, close, langsung kita buka software Harlequin ya. Nah, di Harlequin sendiri settingannya itu biasa saya mengelut atau mengambil settingan yang sudah saya simpan biar tidak bingung gitu. Jadi nanti kalau misalnya analisis lagi, oh settingannya seperti apa gitu, ini tinggal mengikuti settingan yang sudah ada. Nah, ini setting standar, open project, kita buka data kita, di mana kita menyimpannya. Ya, ini dia. Settingannya belum masuk ya, jadi settingannya kita masukin lagi. Nah, yang saya maksud dengan settingan tadi itu adalah ini. Nah, ini adalah yang biasanya kami gunakan untuk analisis. Jadi informasi yang diberikan itu sebatas ini saja. Jadi tidak semua informasi yang diberikan seperti linked description ini, karena saya kebetulan tidak butuh, jadi saya tidak klik. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh, teman-teman bisa langsung menggunakannya, tinggal diklik aja. Jadi sebenarnya settingan ini sesuai kebutuhan, tapi ini standar yang digunakan. Nah, ini juga jangan lupa untuk melihat settingan optionnya ini. Saya biasanya menggunakan dua ini saja, jadi tidak menggunakan berupa internal Alcor untuk analisis computationnya, kemudian tidak menggunakan XML output. Jadi settingan ini juga ada isinya di dalam apa yang perlu dicek, nilainya berapa, segala macam. Dan itu sudah saya screenshot settingannya pada menu Office, menu Word di sini. Jadi bisa dilihat settingan seperti AMOVA, kemudian detecting lossy under selectionnya berapa, population comparison-nya berapa, population differentiation-nya berapa, kemudian molecular diversity-nya berapa, dan yang terakhir neutrality test-nya itu berapa. Dan ini adalah settingan option yang saya sampaikan tadi.
Jika semuanya sudah selesai, settingannya sudah oke, langsung bisa kita start. Namun biasanya dia akan membuka produk hasil runningnya ini di website, sehingga dalam hal ini kita perlu mengonekkan komputer kita dengan internet. Jadi sudah connect dengan internet, sudah settingannya sudah selesai semua, langsung kita start. Nah, dia jadi akan merunning sebanyak berapa nilai 5000 itu nilai ini. 50.000 maksudnya. Nah, simulasinya dari detecting loss and selection. Jadi dia mensimulasi sebanyak 50.000 kali. Dan ini persentasenya bisa dilihat sudah jalan berapa persen. Ya, jadi dia udah running sampai 99%. Dia kalkulasi semuanya. Jadi menu yang kita cek itu semua dikalkulasi ya. Tidak hanya yang saya sampaikan tadi 50.000, tapi semuanya. Nilainya itu dikalkulasi. Oke, setelah selesai dia akan menampilkan data dalam bentuk ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini datanya banyak sekali. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, misalnya salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, AMOVA analisis. Dia di sini memberikan informasi AMOVA analisis itu. Jadi, nah ini dia amount population-nya sekian. Jadi emang benar-benar dikasih tahu sama dia. Distance-nya juga per difference-nya juga dikasih tahu sekian. Dan data ini itu juga disimpan di folder kita yang telah kita running tadi di data result. Nah, ini dia. Jadi memang semuanya itu disimpan di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai yang apa kebutuhannya setelah kita running ini. Dan pastikan settingannya itu sesuai, karena pada kasus tertentu jika settingannya tidak sesuai, maka tampilannya akan tidak seperti ini atau bahkan dia tidak bisa merunning. Jadi sangat dianjurkan untuk menyesuaikan settingan paling tidak sesuai dengan settingan yang telah saya gambarkan tadi, sampaikan pada video tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali.